Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada hamba Allah yang lain. Para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan. Beda dengan para anbiya yang lain. Para umatnya diberikan nilai pahala sesuai dengan apa yang dijalankan dengan ibadah yang minim. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah yang minim mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kecintaan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nasihat Diniyah, di dalam kitab banyak kitab yang dikarang para salafun as-salihun, di dalam kitab Duratun Nasihin salah satunya. Yang pertama, Allah memberikan kita bulan Rajab. Bulan Rajab ini pensucian jasad yang ditakdirkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingat bulan Rajab kita dikasih amalan istighfar, betul ya? Astaghfirullahaladzim, perbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pensucian jasad untuk menyambut bulan Sya'ban. Tatkala datangnya bulan Sya'ban, ini dikatakan sebagai pensucian ruh. Kalau ruhnya udah disucikan Allah, berarti kita pantas diberikan hamba yang diampuni segala dosanya. Bulan Sya'ban datang, perbanyak salawat memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang di bulan Ramadan, disucikan zahir wa batin. Hawa nafsunya mesti dikontrol. Kadang kalau kita ini kalau ketemu bulan Ramadan lagi mumpung, buka puasa apaan aja ada di meja, betul nggak? Biji salak 11 bulan dibuang-buang, begitu dari bulan Ramadan datang biji salak masih ditelan. Yang burasnya lain lagi, yang lontongnya lain lagi, yang suunnya lain lagi, yang kolaknya pacar Cina, pacar Arab, pacar Sunda, semuanya ada di meja. Yang begini berarti belum pernah bisa menjalankan hawa nafsunya dengan ibadah kepada Allah. Datanglah bulan Syawal, Allah menyatakan orang yang namanya datang bulan Syawal, mereka lebih memikirkan bagaimana caranya dapat baju baru, nyari duit yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang namanya Id, hari lebaran, bukan hanya baju baru yang harus dipersiapkan. Al-imanu, iman yazid, bertambahnya iman ke hadapan Allah, ini yang dikatakan lebaran. Kalau Ramadan kemarin kita sudah ditempa, sudah diajarkan, sudah dididik oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri kita zahir wa batin, hawa nafsunya, ibadahnya dijaga. Untuk apa? Selepas lewat Ramadan datang bulan Syawal, diperbaharui nilai ibadahnya. Ini Ramadan lewat, masuk Syawal, Quran masuk lagi ke lemari. Betul. Mudah-mudahan lemarinya rubuh. Coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat datang bulan Syawal, Nabi Muhammad nangis nggak ada henti-hentinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita dikembalikan dalam keadaan fitrah yang harusnya bergembira, kenapa engkau lebih banyak menangis dibanding bergembira? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku menangis bukan untukku, melainkan untuk umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Celakalah, 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 sampai Nabi mengatakan celaka 3 kali, kata Nabi. Apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celaka akan datang pada umatku
tatkala Ramadan telah pergi namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Tuh lihat kesempatan umat Nabi tatkala datang bulan suci Ramadan, disitulah dimana Allah berikan ampunan seluas-luasnya. Bumi kalau kita lihat luas, tapi buat Allah kecil. Orang yang meminta ampun di bulan Ramadan, dia yang bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan, luas rahmatnya Allah 1000 kali lebih dari bumi. Orang yang minta ampun diampuni oleh Allah. Orang yang meminta rezeki ditumpahkan rezekinya oleh Allah tatkala datang bulan suci Ramadan. Apa yang sudah dijalankan di bulan suci Ramadan jangan disia-siakan. Ini tabungan kita di akhirat. Di dunianya aja kita nih udah lalai ibadah, gimana kelak kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan subhanallah, kita kan kadang kalau berdoa mintanya husnul, mau mati selamat, mau husnul khatimah, mau ngimpi. Beras beak liar, teboga duit, betul, belum jodohnya belum datang-datang, derita lu. Coba kita bisa kebayang, padahal itu semua yang berikan siapa? Tahu Allah, kenapa dipusingin? Orang sekarang di akhir zaman lebih mending kehilangan iman daripada kehilangan uang. Kalau orang dulu duit nggak ada, hidup pasrah sama Allah, singkong pun jadi makanan. Dulu kita mana kenal singkong, berkah orang dulu. Oh, ini ada umbi yang sekiranya kalau dikukus, kalau digoreng bisa dimakan, warak. Betul. Sebah. Mau kentutnya bagaimana kayak modelnya, yang penting kenyang. Betul. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dan jangan berpikiran rezeki itu hanya berupa itu terlalu sempit kita. Kalau rezeki cuma diukur sama uang, semua juga kita nggak punya duit. Ayo tunjuk tangannya punya duit. Nggak bakalan, bakal disantronin pinjem duit. Kalau mau hitung-hitungan masalah duit, salah. Rezeki itu banyak, sehat rezeki, istri yang soleha, anak yang soleh-soleha, tetangga yang perhatian, sahabat yang ngebawa di dalam nilai ibadah, rezeki. Lebih-lebih orang tiap kali datang ke rumah ngasih 100-200 ribu, alhamdulillah. Ada di tetangga yang begitu di sini. Mudah-mudahan habis ini acara ada, tapi bohong. Syawal juga bukan berarti semuanya serba baru, pakaian baru. Yang diperbaharui iman sama ketakwaan. Kalau casing mah bisa dibeli. Betul. Iman bisa dibeli. Bisa kalau pilkada, pilpres, ganti sama Indomie 2 bungkus. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, celaka, celaka, celaka. Tatkala akhir Ramadan telah pergi, umatku belum diampuni. Ini celaka besar. Kenapa? Nggak ada bulan yang lebih rahmah, bulan yang penuh ampunan, melainkan bulan suci Ramadan. Tarawih nyarinya yang cepat. Syukur-syukur 11. 2-3 kalau imamnya aki-aki, nggak ada makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah nggak ada makmum tuh yang begitu tuh. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka, besok diundang lagi tuh imam.
Kenapa? Yang begini nih enak nih cepet. Ini yang kehilangannya kita. Saya begitu malam takbiran, saya di Jakarta Pak. Bu, saya di Jakarta, begitu kemarin takbiran, ya Allah sedih banget. Ramadan mah pasti bakal datang tahun yang akan datang, tapi umur kita nyampe nggak Ramadan akan datang? Kalau nggak dimanfaatin bulan Ramadan kemarin, ya Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mau panjang umur mau? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Nabi juga ngajarkan datangnya di bulan Syawal berbagi. Dari bulan Ramadan tuh kita udah diajarin berbagi sama orang yang lebih membutuhkan. Yang pertama kita lihat di depan mata keluarga dulu, baru orang lain di luar. Kita baik sama orang di luar, tapi tetangga kita, saudara kita dalam keadaan kemiskinan. Zakat yang dikeluarkan pertama keluarga lebih dulu, jangan orang luar dulu. Kalau di Indonesia bayar zakatnya benar, insya Allah nggak ada yang nggak mampu, semuanya mampu. Nggak ada orang yang tinggalnya ngontrak, nggak ada, pada punya rumah. Ini sayang kalau zakatnya kita mah adu pintar sama zakat. Wah, ini zakat saya nyari duit sekarang 100 juta 1 tahun. Ini kalau dibagi ke zakat 2,5% berarti 2,5 juta. Wah sayang, 2,5%. Kenapa? Ngilangin rezeki yang nggak bagus, kasih ke rezeki ke orang lain, bukan 25%. Ada lagi zakat fitrah, diajarin kita betul-betul oleh Nabi Muhammad SAW, berbagi, senengin. Ada satu kisah Nabi Muhammad SAW, inilah kita kenapa harus mencintai anak yatim, kenapa kita harus mencintai orang-orang yang nggak mampu, yang hidupnya kesendiriannya. Nabi saat dimana di dalam Idul Fitri, setelah salat, setelah khatib, Nabi Muhammad keluar dari masjid. Begitu ngelihat ada segerombolan anak-anak gembira luar biasa menyambut bulan Syawal, Aid, mereka merasa bahagia karena lebarannya. Tapi ada satu anak di bawah pohon nangis sendirian. Nabi yang disamperin bukan yang ramai-ramai, tapi yang dilihat yang kesendiriannya. Ditanya, wahai anakku, kata Nabi, kenapa engkau tidak ikut bermain dengan mereka? Bukankah ini hari-hari lebaran? Jawaban ini anak, ya Rasulullah, seandainya aku memiliki baju atau celana baru, pasti aku akan diterima oleh kawan-kawanku. Aku datang ke sana, aku hanya diejek oleh mereka. Kemana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia saat peperangan Badar bersamamu, ya Rasulullah. Di mana ibumu? Ibuku telah menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu ibuku dibawa oleh laki-laki tersebut, aku ditinggalkan, ya Rasulullah. Di mana paman dan bibimu? Aku tidak memiliki saudara dari kedua orang tuaku, aku hidup sendiri. Di mana saudara saudarimu? Aku tidak memiliki, ya Rasulullah, aku hanya sebatang kara. Nangis Nabi Muhammad SAW. Dipeluk oleh Nabi, dipegang kepalanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, mulai hari ini aku jadikan aku sebagai ayahmu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadikan Siti Aisyah adalah ibumu, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali adalah paman dan bibimu, Hasan dan Husin adalah saudara-saudaramu. Yang lain anak-anak mendengar, ngelihat Nabi bersama anak tersebut terdiam. Ini anak yang sendirian gembira dengan kesendiriannya, dengan senang. Kata sahabat yang lain, teman-teman tuh anak-anak nanya, wahai sahabatku, tadi engkau menangis, sekarang kenapa bergembira? Apa jawabannya? Sekarang aku memiliki keluarga, kata anak. Bagaimana bisa sedangkan ayahmu meninggal, ibumu telah meninggalkanmu? Bagaimana engkau memiliki keluarga? Tadi Nabi SAW mengatakan, jadikan Nabi adalah ayahku, maka aku memiliki Nabi sebagai ayahku.
Siti Aisyah adalah ibuku, Sayyidina Ali dan Fatimah adalah paman dan bibiku, Hasan dan Husain adalah saudaraku. Semua anak-anak yang lain menangis, yang bergembira cuma satu orang. Yang menangis mereka mengatakan apa? Seandainya kami menjadi anak yang yatim piatu, pasti kami memiliki ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai anak yatim sama dia mencintai anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, anak yatim mah bandel, memang itu kelebihannya. Anak yatim mah susah diatur, emang itu kelebihannya. Kenapa? Disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadikan Ramadan dan Syawal ini adalah sesuatu bahtera, perahu yang membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan dirubah setiap kebiasaan. Di dalam nilai ibadah yang tadinya nggak pernah gabliyah ba'diyah, ditambahin datang bulan Syawal. Yang tadinya nggak pernah tahajud, ada yang pernah tahajud walaupun 2 rakaat, tambahin jadi 4 atau 6. Yang biasanya baca Quran cuman bulan Ramadan, jadiin setiap hari baca Quran walaupun 1 ain. Yang nggak pernah sedekah, siapin di kantong 2000-an. Setiap ketemu orang kasih. Siapa yang kita mau kasih, kasih. Kenapa? Disitulah sedekah salah satunya tolak bala. Jauh dari musibah, rezekinya digantiin sama Allah. Terus Allah berikan kita satu rumah yang indah di dalam surganya Allah. Inilah yang diajarkan di dalam agama Islam. Jangan berbuat seenaknya kita. Begitu Ramadan pergi, Syawal sudah, ya udah alhamdulillah lepas dah, senang hati. Kenapa sih kita harus puasa sebulan? Kenapa sih kita harus selalu nahan lapar dan haus? Pakai baju, pakai celana, pakai baju terusan. Kan kalau seandainya kondangan mesti rapi. Kalau Ramadan itu ngerapihin jasad, wa zahir wa batin. Zahir batin itu didandanin kita sama Allah. Kebayang kalau kita nggak sahur, sama aja pakai baju, pakai peci tapi nggak pakai celana. Pantas apa enggak? Kurang nilainya. Maka dari itu inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Diselamatkan kita, dikasih kenikmatan yang luar biasa. Begitu datang bulan Syawal, berebut orang pada kawin. Betul. Ini saya nggak ada ngasoknya ini. Ini malam 2, besok 2, besoknya lagi 3, terus lagi terus. Nih kawin nggak kelar-kelar ya? Emang harus bulan Syawal apa? Subhanallah, Pak, demi Allah, kemarin ada yang ngundang tanggal 1 Syawal malam. Habib bisa isi tausiah, kita ada acara pernikahan tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal malam. Gue juga punya keluarga, PA. Subhanallah, Kuningannya luar biasa. 3 Syawal udah ada yang ngawinin. Lebih-lebih ntar Idul Adha, malam takbiran udah ada jadwal. Malam takbiran Idul Adha. Subhanallah, mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semuanya. Dan yang terakhir, boleh ya? Ngapa sih orang lihat jam doang? Ngapa sih lo? Hasut aja lu. Saya lagi ngelihat jam. Tadi saya bilang sama Mang Udin, saya naik jam 8, naiknya jam 9 lewat. Salah siapa? Mang Udin. Saya ceramah cuma sampai jam 10. Ntar sisanya Mang Udin yang terusin. Ceritain pahat kek, jenis kayu kek. Saya dari sini acara lagi di Nanggela. Yang terakhir, pengantin mana tuh dia? A, deg-degan nggak? Hah? A deg-degan. Bapak sama ibu lebih deg-degan A. Kenapa? Orang tua pasti ditanda tanya di dalam hatinya, anak saya bisa nggak nih ngurus rumah tangga? Tuh, Ramadan ngedidik kita A. Kalau AA ambil hikmah kemarin Ramadan, AA jalan buka puasa sama keluarga, betul? Nanti AA begitu nih, tahun yang akan datang insya Allah ketemu Ramadan, AA sama istri, betul? Makan nasi sama garam nikmatin A.
nikmatin, mencret-mencret, nggak apa-apa. Lah pengantin baru mah sedap-sedap aja, Lah bener, mau makan nasi diputer-puter mak langsung telan nggak pakai kunyah, enak aja. Sampai kayak ayam jago. Pernikahan itu ngajarin kita tuh di dalam hidupnya kita, di dalam beragama. Punya istri nanti jangan pernah ngomel-ngomel nggak jelas. Kalau ngomel-ngomel nggak jelas berarti PA.